gimana sih caranya supaya persalinan kita itu tidak sampai melewati HPL? Apa yang harus kita lakukan? Mau tahu caranya? Lihat video berikut ini. Jika Mam suka video-video ini, jangan lupa comment, like, and subscribe. Jadi ada kondisi tertentu di mana persalinan tidak kunjung muncul. Istilahnya orang-orang bilang udah lewat HPL. HPL itu kan istilahnya hari perkiraan lahir ya. Kalau kita suka menyingkat kadang-kadang TP, taksiran persalinan. Taksiran persalinan itu menurut versi dokter, versi medis, ilmu kebidanan, itu di 40 minggu. 40 minggu atau di 10 bulan. Nah, sedangkan orang-orang awam tuh masih berpikir melahirkan tuh 9 bulan lebih seminggu, 9 bulan 10 hari, seperti itu ya. Yang benar adalah taksiran persalinan atau HPL itu di kehamilan 40 minggu atau 10 hari. Jadi kalau moms ke dokter, terus suka nanya, "Dok, HPL-nya kapan?" Dokternya bilang, HPL-nya tanggal 1 Januari. Nah, berarti 1 Januari itu adalah 40 hari, 40 minggunya moms. Apakah bisa melahirkan setelah itu? Bisa saja. Bisa aja persalinan itu di 41 minggu atau bahkan 41 minggu lebih sedikit, mendekati 42 minggu. Cuman itu sudah dikatakan sudah melewati HPL. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa banyak faktor. Penjelasan detailnya itu sulit ya. Sampai sekarang memang masih susah untuk diketahui, tapi salah satu teori menjelaskan memang ada sedikit masalah pada plasenta sehingga membuat rahim ini rangsangannya telat gitu loh. Nah, bisa seperti itu. Walaupun juga ada orang karena penyebab-penyebab lain. Jadi penyebab pastinya memang tidak ketahuan ya. Tetapi yang pasti ketika sudah melewati HPL atau melewati 40 minggu, pemeriksaan ke dokter itu harus ketat. Dokter harus melihat, biasanya lewat USG ya kalau zaman sekarang ini, bagaimana denyut jantung janinnya, bagaimana volume air ketubannya, jernih apa enggak, atau sudah mulai butek, jangan-jangan ada mekonium atau pupnya janin, bagaimana kadar plasentanya masih baik atau sudah mulai putih-putih kayak ada kalsifikasi seperti itu. Kalau masih baik ya dokter masih bisa suruh tunggu. Kita bisa lihat per 1 minggu ke depan. Tetapi harus ditekankan baik-baik sama ibunya, rasakan benar-benar gerakan janin ini. Begitu gerakannya agak berkurang, lebih baik datang ke rumah sakit. Kenapa? Karena prinsipnya bayi yang sudah melewati, janin yang sudah melewati HPL, di dalam rahim, di alam rahim, dia itu udah tua. Sama kayak manusia, mungkin umur sudah 80-90 tahun di alam dunia ini. Dia udah tua, artinya apa? Yang udah tua ini, janin yang udah tua atau manusia udah tua kan resiko apapun bisa terjadi. Nah, termasuk ada masalah pada dirinya dan segala macamnya. Makanya itu harus diwaspadai. Tapi nanti dokter lihat. Kalau sudah mendekati 42 minggu, tidak ada tanda-tanda, biasa pilihannya 2. Kalau semuanya masih baik, bisa diinduksi, atau kedua, sekaligus langsung di operasi sesar. Ketika kita membiarkan kehamilan ini berlangsung terus, itu kadang-kadang ada hal yang harus diwaspadai juga. Untuk ibu hamil harus waspada ukuran anak tambah gede tentunya. Kan anaknya makan terus. Semakin besar si anak, semakin sulit dia untuk dilahirkan secara normal. Itu wajar, ukurannya makin besar. Kedua, untuk si janin kita juga harus waspada. Jangan sampai nanti dia ini keracunan air ketuban, bahasa awamnya. Artinya apa? Dia karena terlalu lama, dia di dalam, keluar fesesnya dan segala macam, air ketuban jadi kotor, pada saat lahir itu terhidup atau tertelan sama dia, itu menjadi masalah buat dia. Itu yang harus diwaspadai. Jadi itulah pentingnya ketika kehamilan sudah lewat 40 minggu, pemeriksaan itu benar-benar harus ketat sama dokter. Jangan cuek gitu loh. Persalinan sudah lewat dari HPL ya, itu udah lewat 40 minggu. Secara teori kita masih bisa menunggu hingga 1 atau 2 minggu ke depan. Tetapi tentunya sekali lagi pengawasannya itu harus ketat.
Jadi kalau sudah mendekati 42 minggu dan juga masih belum ada kontraksi, itulah saatnya dia harus diintervensi. Dokter harus mengambil langkah-langkah untuk memunculkan persalinan. Bisa dengan cara induksi atau kalau pasien menolak ya dengan cara operasi sesar. Biasanya ketika kehamilan sudah masuk cukup bulan, 37 minggu lebih atau istilahnya sudah aterem, saya suka menyarankan pasien untuk banyak jalan. Jalan aja. Jalan tuh tidak harus selalu, kalau memang kan tidak semua orang rumahnya di komplek, tidak semua rumah orang dekat taman ya kan. Belum lagi mungkin taman di sini banyak nyamuk dan segala macam ya kan. Copet dan segala macam. Jadi dia boleh jalan kayak di mall kalau di kota-kota besar, contohnya kayak Jakarta. Karena mungkin dengan jalan di mall, tanpa dia sadari dia jalannya lumayan jauh, udara sejuk, perasaan senang ngelihat sesuatu yang bagus-bagus seperti itu. Oke, kalau saya biasanya menyarankan ke pasien-pasien saya, menginjak kehamilan 37 minggu atau kehamilan sudah aterem cukup bulan, dia harus lebih banyak jalan. Jalan dalam artian jalan pagi, jalan sore. Tapi kalau pasien ini seorang pekerja, dia bekerja di kantor, ya nggak usah. Otomatis kalau dia masih kerja kan dia masih jalan. Cuman kan ada kalanya kadang-kadang orang udah mau lahiran, dia cuti. Nah kadang-kadang orang tuh lebih banyak akhirnya baring-baring, tidur-tiduran. Nah itu jangan juga terlalu sering. Dia harus jalan pagi sama sore. Kenapa pagi sore? Pada saat udara sejuk. Bagaimana kalau saya kesiangan atau sore saya di rumah, harus di rumah dan segala macam ya, jalan-jalan siang hari, tapi jalannya biasanya ke mall, itu tidak ada masalah. Ada yang bilang naik turun tangga, jongkok-jongkok, saya sih tidak menyarankan itu ya, karena resiko jatuhnya nanti lebih bahaya. Sama kedua, kita suka menyarankan ada yang namanya, suka ada istilahnya pilot seat. Jadi malam sebelum dia tidur, dia duduk bersila sambil badannya maju-maju dikit ke depan. Jadi tanpa ini badannya ini menekan perutnya ke bawah. Supaya apa? Supaya kepala turun ke bawah. Tapi pelan-pelan, jangan sampai turun banget karena nanti malah bahaya ya. Jadi dia maju dikit. Bisa suaminya berhadap-hadapan, duduk, suaminya sambil nahan, istrinya maju, mundurin lagi, maju, mundurin lagi. Jadi dia turun ke bawah, ya itu istilahnya seperti itu. Itu cara-cara supaya membantu kepala janin turun masuk ke dalam rongga panggul.